Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi dalam forum yang berbeda ya. Kali ini kita berjumpa dalam pertemuan jam tambahan yang insya Allah di sini kita membahas AKM ya, yang lagi viral nih. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Semoga sehat selalu. Semoga bisa tetap bersabar menjalani masa pandemi ini, tetap disiplin protokol kesehatan supaya tetap aman dari virus. Baik anak-anak, kita mulai pertemuan kita ini dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan pertama ini Ustadz akan membahas terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dari AKM ini ya. Di sini Ustadz punya level 4 dan level 5 di sini ya. Berhubung kalian kelas 9, maka Ustadz akan membahas langsung pada level 5 ini ya. Jadi ini merupakan kompetensi yang harus kita kuasai untuk mengerjakan soal AKM. Ada 3 dimensi ya, ada 3 hal ya. Pertama, keterampilan menemukan informasi. Yang kedua, keterampilan untuk memahami. Dan ketiga, kemampuan untuk mengevaluasi dan merefleksi. Kelihatannya sederhana ini anak-anak, tapi nanti kalau kita kurang latihan mengerjakan soal, suatu saat pasti akan menjumpai soal yang sulit dimengerti, walaupun itu hanya sekedar untuk mencari dan mengakses informasi saja. Karena itu jangan remehkan latihan. Baik, kita kupas satu persatu ya. Di sini terkait kompetensi menemukan informasi, di sini ada beberapa hal ya. Ini teks yang akan disajikan dalam soal AKM itu ada 2 ya. Yang pertama teks sastra, yang kedua teks informasi. Kita bahas teks sastranya terlebih dahulu. Pada teks sastra di sini ada mengakses dan mencari informasi dalam teksnya. Ini kita ditanyai sesuatu yang jawabannya itu singkat, yang mudah kita jumpai. Jadi menemukan informasi tersurat ya, bukan tersirat di sini, tapi tersurat. Sesuatu yang ada secara jelas dalam teks tersebut tanpa kita perlu berpikir, hanya mencari saja. Pada tahap awal ini insya Allah tidak berat. Bukan tahap awal ya, pada poin yang pertama ini insya Allah mudah ya. Mudah, tapi tadi kalau kita kurang latihan, suatu saat kalau menjumpai teks yang agak rumit, walaupun toh sekedar mengakses dan mencari informasi, itu akan menjadi hal yang melelahkan dan menyebalkan seperti itu ya. Karena itu kita harus sering latihan agar terbiasa untuk membaca, agar terbiasa mencari informasi dalam sebuah teks dengan sabar dan teliti seperti itu ya. Karena ketidaktelitian dan ketidaksabaran dalam membaca sebuah teks bisa membuat kita salah paham dan salah jawab. Itu yang harus kalian catat ya. Jadi ketika membaca teks ya harus teliti dan sabar, teliti, jeli, sabar. Kalau kita tergesa-gesa dan nggak teliti, ya, nanti akhirnya bisa salah mengambil kesimpulan seperti itu. Salah mengambil kesimpulan dan akhirnya salah jawab. Berikutnya di sini ada mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan. Nah, di sini misalnya untuk mencari sesuatu kita butuh menemukan kata kunci tertentu. Misalnya kita diminta menyimpulkan bagaimanakah watak tokoh ibu dalam cerpen tersebut. Nah, maka untuk mencari wataknya kita mencari kata kunci ibu. Digoleki sih. Mana ada kata ibu. Begitu ketemu kata ibu kita cari di situ. Ibu ini lagi ngapain?
apakah ada aktivitas, ucapan atau gestur pada cerpen tersebut yang mengidentifikasikan watak dari ibu, misalnya seperti itu. Jadi mencari kata kunci. Terus berikutnya pada keterampilan yang kedua yaitu keterampilan memahami teks. Jadi di sini sudah bukan tersurat lagi di sini ya, tapi di sini kita harus sudah mulai ada aktivitas berpikirnya ini di sini. Nah, kudu mikir nih. Nah, teks dawa terus marono kudu mikir pisan. Harus sabar dan teliti. Ingat ya, sabar dan teliti. Yang pertama di sini menganalisis perubahan pada elemen intrinsik. Kejadian, karakter, setting, konflik, alur cerita, seperti itu. Jadi misalnya kita diminta untuk memahami watak tokoh secara utuh. Misalnya di awal cerita tokoh tersebut baik, terus kemudian di pertengahan cerita ternyata tokoh tersebut berubah jadi jahat, temperamental, suka marah dan seperti itu. Terus pada akhirnya si tokoh justru malah diceritakan sebagai orang yang penyayang. Loh, kok bisa jadi seperti ini? Nah, kita harus memahami kenapa kok terjadi fluktuasi watak seperti itu. Terus kemudian misalnya ada setting waktu yang berubah-ubah ya, berubah-ubah. Kita sudah membaca pada paragraf pertama dengan baik, tiba-tiba pada paragraf kedua kita merasa loh ceritanya kok beda. Oh ternyata pada paragraf kedua ini kembali ke masa lalu. Nah kita harus memahami hal itu. Berikutnya menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Teks tunggal di sini sajian satu macam teks dalam soal. Sedangkan teks jamak itu dalam satu soal ada lebih dari satu sajian teks, bisa 2, 3 seperti itu, karena ini kan jamak ya seperti itu. Nah berdasarkan teks-teks yang disajikan itu kita diminta untuk menyimpulkan. Jadi kalau teks sastra di sini bisa perasaan atau sifat tokoh seperti itu ya. Menyusun inferensi dan prediksi. Jadi misalnya kira-kira apa yang akan dilakukan tokoh setelah ini, misalnya itu ya prediksi. Terus membandingkan hal-hal utama, karakter tokoh, karakter protagonis dan antagonis, karakternya bagaimana, apa perbedaan mereka, seperti itu. Apa yang membuat mereka bermusuhan, seperti itu. Jadi, apa yang membuat mereka berbeda, seperti itu. Jadi membandingkan di sini. Terus berikutnya keterampilan yang ketiga yaitu memahami dan merefleksi. Pada keterampilan ini kita diminta untuk menilai. Pertama, menilai tujuan penulis dalam menggunakan diksi kosakata pada teks sastra. Sesuai jenjangnya di sini itu maksudnya ya kelas kalian ya, kelas 7K, kelas 8K atau kelas 9K ya. Jadi teks sastranya itu disesuaikan dengan pelajaran yang pernah diterima. Jadi kalau kalian teks apa kemarin ya, itu yang muncul di soal. Berikutnya menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual lainnya seperti itu. Misalnya ada sebuah cerita yang disertai ilustrasi gitu ya, kita diminta menilai apakah ilustrasinya sudah sesuai atau belum. Berikutnya menilai elemen intrinsik, karakternya kah, latarnya kah, atau alur ceritanya seperti itu. Apakah terlalu banyak plot twist misalnya ya. Bagaimanakah penggambaran karakternya, atau apakah sudah baik ataukah karakternya digambarkan terlalu instan seperti itu ya. Atau si tokoh bukan si tokoh, ataukah si penulis terkesan tidak utuh menggambarkan tokoh seperti itu ya. Jadi demikian.
Terus di sini ada kompetensi merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Jadi di sini biasanya berupa menyimpulkan ini anak-anak, menyimpulkan hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari teks sastra tersebut. Di sini contohnya menjustifikasi pendapat orang lain berdasarkan isi teks. Jadi di sini kita menjustifikasi itu menyimpulkan pendapat orang lain ya. Pendapat apa namanya? Penulis itu seperti ini loh, yang diinginkan penulis itu seperti ini loh. Kita tuh sudah bisa melakukan itu. Jadi menurut penulis kita tuh diharapkan seperti ini loh, seperti itu. Berikutnya pada teks informasi anak-anak, sama ya keterampilannya mengakses dan mencari informasi, memahami teks secara literal, terus menilai kualitas dan kredibilitas konten. Kalau yang ini sama ya, tersurat ya. Jadi kata kuncinya di sini tersurat ya, mencari informasi tersurat. Jadi ini mencari informasi dengan menggunakan kata kunci. Terus di sini memahami teks secara literal. Jadi ini tidak lagi seperti pada keterampilan yang pertama ini ya, tapi di sini sudah ada pemahaman di sini. Ada menjelaskan ide pokok. Ya. Kita harus bisa menemukan ide pokoknya apa. Terus kemudian kita juga harus bisa menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Jadi keterkaitan hubungan antara paragraf, antara teks itu harus sudah kita kuasai. Jadi perubahan kejadian di sini ya. Contohnya perubahan kejadian. Kesimpulan di sini ya. Terus kemudian membandingkan di sini ya. Membandingkan. Terus pada keterampilan yang terakhir yaitu menilai kualitas dan kredibilitas. Jadi di sini kita diminta untuk menilai kualitas dari teks tersebut. Teks yang kita baca tersebut, menilai bagus atau enggak. Dan di sini juga ada menilai akurasi, tahu akurasi ya? Akurasi itu ketepatan, kesesuaian. Terus efektivitas format penyajian data. Misalnya dalam teks tersebut ada tabel, ada diagram gitu ya. Nah, apakah tabel dan diagram tersebut sudah cukup mendukung gagasan yang disampaikan dalam teks seperti itu. Terus juga kesesuaian pemilihan warna seperti itu. Tata letak, pendukung visual lainnya. Menilai dan mengidentifikasi bias. Nah ini, ada yang bias enggak pada teks tersebut. Jadi anak-anak, kenapa kok kita harus menguasai informasi ini? Kenapa kok sampai perlu menilai teks segala gitu? Karena kadang-kadang memang terjadi kecacatan dalam sebuah teks seperti itu. Dan tanpa keterampilan yang ini bisa jadi kita asal percaya saja terhadap teks tersebut sehingga membuat kita mudah tersesat hanya karena kesalahan teks tersebut. Jadi kita harus sudah bisa menilai teks tersebut. Wah, ini kayak keliru, gak kayak gini.
Biasanya kalau kita membaca kan pernah seperti itu ya. Wah, ini kayaknya ada yang salah sama teks ini Ustadz. Nah, itu. Jadi keterampilan seperti itu membuat kita memahami teks lebih utuh sebenarnya. Karena kita tahu kesalahan yang tak disengaja dalam teks tersebut, yang mana kepahaman kita terhadap hal itu membuat pemahaman kita terhadap teks tersebut itu, terhadap informasi yang disajikan dalam teks tersebut itu lebih baik. Jadi itu. Jadi anak-anak tanpa kemampuan untuk mengidentifikasi teks tersebut baik atau buruk, punya kelemahan atau tidak, bisa seperti itu akhirnya. Nah, di sini juga sama dengan yang teks sastra tadi ya, merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan. Nah, ini. Jadi kan banyak itu ya kita jumpai teks argumentasi, teks tanggapan seperti itu ya. Yang boleh jadi teks-teks tersebut itu ya, tidak berisi kebenaran atau berisi sesuatu yang bagi kita nilai-nilainya itu kurang baik, kurang pas gitu. Nah, dengan keterampilan ini kita bisa menilai gitu. Bisa menilai dan memahami teks lebih utuh, membuat kita tidak mudah tersesat seperti itu anak-anak. Bahkan anak insya Allah itu ya di pertemuan pertama ini membahas kompetensi dasar dari AKM. Insya Allah soal-soal AKM itu bukan soal yang sulit, cuman tadi itu ya diingat-ingat harus jeli, teliti, dan terlatih. Kalau tidak, ya salah. Ya akhirnya bisa mengakibatkan mengerjakan dengan salah. Baik, insya Allah itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Berikutnya silahkan dicoba latihan soal yang sudah Ustadz lampirkan ya. Di situ juga sudah Ustadz buka kuncinya seperti itu ya. Setelah mengerjakan silakan dibuka kuncinya dan dianalisis ya. Kenapa kok jawaban saya salah? Kenapa kok jawaban yang betul yang ini seperti itu ya. Nanti selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.